Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang eh, terkait dengan suami yang berbohong dengan poligami sudah bertahun-tahun dengan alasan menjaga keharmonisan, apakah itu dijadikan halal, Ustaz? Dan kebohongannya termasuk ke dalam kebohongan yang termasuk ke dalam hadis tersebut atau tidak? Jazakallah khair, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Memang ada 3 kebohongan ya yang diperbolehkan. Ini masuk ke bab jujur sebenarnya. La yahillul kadhib illa fi salat. Kata Nabi SAW, dusta itu tidak boleh kecuali di 3 hal. Yang pertama adalah pembicaraan orang untuk memperbaiki 2 orang yang bertikai. Ketika ada 2 orang yang sedang bertikai, bagaimana kita mendamaikan orang tersebut. Kita datang ke fulan, kita sebutkan, Masya Allah, fulan ini merasa bersalah ya karena nggak bertegur sapa dengan engkau. Datang lagi ke sana seperti itu. Padahal nggak ada. Ucapan itu nggak ada. Cuma memang para ulama mengatakan al-kadzib yang dalam hadis ini, kalau bisa itu bukan dusta yang terang-terangan dusta. Tapi ada yang namanya tauriyah. Ungkapan yang memiliki multitafsir. Seperti cerita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika hijrah bersama Nabi SAW, orang itu banyak kenal sama Abu Bakar. Karena Abu Bakar dagang ya, sering meninggalkan kota Mekah. Ketika dalam perjalanan itu, berpapasanlah Abu Bakar dengan orang-orang yang pulang dari safar itu. Mereka tanya, Abu Bakar, siapa orang ini gitu loh. Orang ini siapa? Maka Abu Bakar mengatakan, hadza rajulun yahdini sabil. Orang ini penunjuk jalannya aku. Dia yang sedang menunjukin jalannya aku. Yang bertanya memahami dia itu penunjuk jalan. Ya jalan menuju ke kota Madinah. Yang dimaksud Abu Bakar adalah jalan menuju ke surga Allah Azza. Jadi ucapan itu multitafsir. Abu Bakar berdusta? Enggak. Yang dia omongkan benar gitu loh. Cuma yang dipahami oleh penanya lain ya, terserah dia memahaminya seperti apa. Jadi tadi dusta yang diperbolehkan bisa jadi adalah tauriyah, ungkapan yang multitafsir. Yang pertama, memperbaiki 2 orang yang berdusta. Yang kedua, berkaitan dalam peperangan. Dalam peperangan itu, antum jangan jujur kalau antum menjadi tentara yang ditawan oleh musuh. Lalu ditanya sama musuh, di mana bersembunyi pasukanmu? Nggak boleh bohong ya. Masuk neraka bohong. Lalu dia mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kau harus jujur engkau. Ya nggak apa-apa ketika itu berdusta. Ini dalam peperangan boleh berdusta. Kalau enggak ya habis ya mah. Itu dusta yang diperbolehkan. Yang ketiga, hadithur rajul ma'a zaujatihi. Suami istri ketika berbincang ya. Ini perbincangan rayu-merayuan di antara mereka, ditanya gimana? Masakannya enak, Allah Zen. Padahal dia mau muntah sebenarnya, gimana gitu. Zen kata dia. Ketika ditanya umpamanya, gimana aku cantik enggak? Padahal dia lihat istrinya udah semakin tua. Terus dia kata, Masya Allah kau cantik sekali. Enggak ada di muka bumi ini wanita yang lebih indah dari engkau. Masya Allah. Padahal suaminya sudah kawin lagi. Dia ngomong kayak gitu. Baik, kalau bicara tadi dusta kalau dia sudah nikah lagi, nggak tahu seperti apa dustanya dia. Bisa jadi ungkapan yang multitafsir gitu. Mamanya, aku malam ini nggak nginep di sini, kemana? Ada kerjaan di sana. Kan ini bukan dusta beneran ya. Memang ada kerjaan di sana. Apa? Yang ngurusin istrinya yang satunya. Ada kerjaan dia di sana. Ada cerita seorang syekh yang cerita suami yang berdusta ketika itu dia poligami. Suami ini
habis asar biasanya dia minta izin sama istrinya. Sampai isya dia nggak pulang. Kemana? Mau ikut kajian. Orang udah ngaji, ikut kajian di rumahnya Syekh Fulan gitu ya. Ada kajian, ada majelis di sana. Katanya, ya sudah. Seperti itu. Sampai suatu hari, kakaknya istrinya ini datang. Tanyalah sama adiknya, di mana suamimu, kata dia. Alhamdulillah bang, suami aku sekarang suka ngaji gitu. Ke tempatnya Syekh Fulan. Dia lagi berangkat ke sana. Syekh Fulan, kata dia. Syekh Fulan udah pindah, kata dia. Berbulan-bulan udah pindah, kata dia. Loh bener bang? Iya, kata dia. Akhirnya istrinya curiga. Sore hari keesokannya berangkat nih suaminya. Mau ngaji. Katanya, iya bang, fadl. Berangkat diikutin sama istri. Ternyata masuk ke sebuah rumah. Masuk ke sebelah rumah. Setelah masuk diketok sama istri. Datang suami. Mau apa ke sini? Mau ngaji sama Syekh Fulan. Ada kajian di sini, katanya. Seperti itu. Jadi ingat, dusta yang diperbolehkan dalam urusan rumah tangga ini itu dusta yang untuk keharmonisan kalau dibicarakan tadi, tapi bukan hanya berdusta beneran ya. Kalau dikatakan dia aku mau berangkat ke tempat fulan, ada acara di situ ini itu, ya fadl, ini kan multi tafsir sebenarnya. Jangan sampai engkau berdusta secara nyata dalam bab itu. Hadza wallahu a'lam.